Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sehingga hari ini sekalipun di luar hujan tidak berhenti-berhenti, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Kita terus beri yang terbaik di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, Kau masih berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan, untuk waktu yang indah Kau berikan bagi kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan kami percaya ada kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Ada mujizat-mujizat Tuhan akan nyata di tengah-tengah kami. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang sementara dalam perjalanan Tuhan tibakan di tempat ini. Sekalipun dengan cuaca hujan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Terlebih kami memperingati hari Engkau naik ke sorga. Tuhan Kau menyediakan tempat bagi kami bersyukur dan berterima kasih. Semua rangkaian ibadah kami serahkan kepada Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, dalam urapan Tuhan kami tinggal semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari berikan yang terbaik dalam pujian penyembahan kita. Saya percaya seberapapun kita yang ada, pribadi lepas pribadi, kita rindu menikmati kasih karunia Tuhan. Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Dan ajaib karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdiri bersama-sama, layak. Oh, segala bangsa sujud kepadamu. Hanya Tuhan yang layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lagi layaklah
sembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Tuhan Engkau kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan hari ini. Dia yang layak terima setiap pujian, Yesus Kristus yang layak terima setiap penyembahan. Kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Engkau ajaib, Engkau yang layak dimuliakan. Kami menyembah. Mari setiap jemaat angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan hari ini, sebab Dia yang layak. Tuhan Yesus, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Mari dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, layaklah Kau Tuhan. Dia layak dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Jemaat Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Hanya Yesus yang kami sembah sore ini dengan segenap hati. Oh, layak Kau Tuhan, Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab Dia yang layak disembah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Katakan dengan segenap hatiku, haleluya, segenap hatiku. Yesus yang layak dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu sama-sama. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami sore ini hanya bagi Tuhan. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan yang layak terima setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan.
Kami akan lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang mau bersuka cita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang bersuka cita hari ini, amin. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini bukti bahwa Dia Tuhan yang layak disembah. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan di dalam angkasa yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Sama-sama dengan iman katakan ya Tuhan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi kami. Haleluya. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Mari dengan penuh sukacita sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, sampai mampu yang teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Kita bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Dengan iman katakan firman-Mu Tuhan. Yes. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Haleluya. Ku menantikan. Mari semuanya beri yang terbaik bagi Tuhan. Ku kan terang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Mari goyang sama-sama. Ku kan terbang, ku kan terbang. Asik. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Yes. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu bersuka cita, amin. Enak dibuat joget kok lagu ini ya. Coba sama-sama, yuk ikut ya anak-anak choir yang depan. Ku kan terbang sama saya. Asik. Tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu. Haleluya. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Sebab firman-Mu. Menopang. Ku kan aman. Lagi. Kita mau berjoget bersama-sama. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, oh, oh.
teguh menopang. Ku kan aman. Mau lebih dahsyat lagi dengan Tuhan ya. Sama-sama. One, two. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya percaya kita rindu bertemu dengan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Sama-sama dengan iman katakan pujian ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Kata sama-sama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di lagi. Lama kita sama-sama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita bertemuan sekali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Sekali lagi. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Puji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, peristiwa Yesus naik ke surga salah satu alasan adalah supaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan. Yang rindu mau menikmati Tuhan, kau bisa lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, katakan dengan hatimu, hari ini kami mau nikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding dengan kasih Tuhan, tak sebanding denganmu. Katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Yesus kekasihku. Mari katakan, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi
pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding dengan pribadi Yesus dalam hidupmu. Tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari kita berdiri bersama-sama menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Yesus sangat berharga, Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Kami ingin menikmati-Mu Tuhan, ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu ya Yesus, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari angkat tanganmu sama-sama menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, harga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Mari jemaat saja katakan kepada Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Kami benar-benar rindu pribadi-Mu Tuhan. Di setiap waktu Yesus berharga dalam hidup kita. Haleluya. Nikmati, nikmati Yesus, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya. Di dalam kekekalan. Mari jemaat lebih lagi dengan Tuhan, nikmati Tuhan itu, nikmati pribadi Yesus. Dia hadir sore hari ini, menikmati
Haleluya. Di setiap waktu, di setiap waktu Kau berharga. Mari nikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, kami menikmati Tuhan. Haleluya. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami menikmati Tuhan lewat ibadah kami, lewat pujian kami kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan bagaikan dupa yang naik di hadapan hadirat Allah, berbau harum di hadapan-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami pada malam ini. Biarlah firman Allah yang hidup, firman kudus mengkuduskan kami, firman berkat memberkati kami, firman benar membenarkan kami. Terpuji nama-Mu, kami akan duduk diam untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan, oleh anugerah kemurahan Tuhan, Tuhan sempatkan kami berdiri di hadapan jemaat Tuhan di tempat ini melayani firman-Nya. Terima kasih kepada Om dan Tante sebagai Bapak dan Ibu Gembala Om Denny yang boleh mempercayakan kami melayani di tempat ini. Tidak berkata-kata panjang, kita langsung masuk dalam firman Allah. Firman Allah pada kesempatan malam ini, sore ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya diberi tema makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, puji Tuhan, sebab itu kita akan baca ayat ini. Lukas 24 ayat 50 dan 51. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, puji Tuhan, hari ini kita merayakan peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita tahu bersama bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukan sekedar peristiwa sejarah, bukan sekedar fakta, tetapi juga memiliki arti dan makna dalam kehidupan Kristen. Bicara tentang fakta, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sudah tidak dapat diragukan lagi. Firman Allah menulis, kenaikan Yesus ke sorga disaksikan oleh kurang lebih 500 orang. Jadi kenaikan Yesus ke sorga
bukan tanpa saksi. Ada saksi, artinya fakta membuktikan bahwa Yesus naik ke sorga adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Amin. Jadi kita tidak lagi mempersoalkan benar enggak Yesus naik ke sorga. Kenyataannya memang Yesus naik ke sorga. Kuburnya kosong, dia dibangkitkan. Pada waktu dia bangkit, dia masih ketemu dengan kurang lebih 500 orang. Dia ketemu dengan murid-muridnya. Dan di hadapan murid-muridnya, dia naik sedikit demi sedikit, meter per meter naik ke sorga. Nah puji Tuhan, maknanya dalam kehidupan Kristen apa saudara? Makna dan arti kenaikan Yesus ke sorga bagi kehidupan Kristen, kita baca dalam Yohanes 3 ayat 13 secara cepat. Yohanes 3 ayat 13, firman Allah menulis, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Di sini dikatakan bahwa makna pertama, kenaikan Yesus ke sorga memberi arti dan bukti bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu berasal dari sorga. Sorgalah tempat tinggal Yesus, dan dia adalah Allah jadi manusia. Dia lahir, dia melayani, dia mati, dia bangkit, dan dia akan kembali ke tempat asalnya yaitu sorga. Itu makna pertama dari kenaikan Yesus ke sorga, di mana surga adalah tempat yang pasti, tempat yang benar-benar ada. Sorga bukan angan-angan, sorga bukan cerita dongeng, tapi sorga adalah benar-benar tempat yang ada, tempat fakta, tempat yang pasti. Dan kalau sorga adalah tempat yang pasti, maka sorga pun adalah kepastian bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang percaya yang ada di dalam Yesus. Amin. Sorga adalah kepastian bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus. Saudara, pada waktu Yesus naik ke sorga, maka kalau kita ada di dalam Yesus, waktu Yesus ada di sorga, maka kita ada di mana? Kita ada di mana? Waktu Yesus masuk ke sorga, waktu Yesus naik ke sorga, kita pun posisi berada di dalam Yesus, kita pun ada di sorga. Saudara mungkin berkata, loh saya kan masih ada di dunia hari ini. Tetapi posisi kita ada di sorga saat ini. Karena kita ada di dalam Yesus, dan Yesus di dalam sorga. Berarti posisi kita saat ini di dalam sorga. Amin saudara. Saudara katakan, loh saya di bumi saat ini. Iya, fisik kita di bumi. Tetapi pada waktu kita ada di dalam Yesus, waktu Yesus naik ke sorga, kita pun bersama-sama dengan Yesus di sorga. Tidak heran kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Saudara buka Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita. Mungkin KTP saudara hari ini warga negara Indonesia. Tetapi pada waktu Yesus naik ke sorga, makna yang harus kita imani, yang harus kita ketahui, kita dialihkan status kewargaan dari warga dunia menjadi warga sorga. Amin. Karena dia naik ke surga, kita pun ikut dengan dia, karena kita di dalam dia. Jadi kita hari ini adalah warga kerajaan sorga. Amin. Dan itu patut kita syukuri. Makna dari kenaikan Yesus ke sorga, yaitu saya dan saudara menjadi warga kerajaan sorga. Amin saudara. Aminnya tidak ada. Amin. Haleluya. Kita warga kerajaan sorga. Anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu di saat Tuhan memposisikan kita menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Nah dengan demikian, kehidupan Kristen sebenarnya adalah kehidupan surga. Kehidupan surgawi kita. Artinya kalau posisi kekristenan kita adalah kehidupan surgawi, kita harus mempraktekkan kehidupan surgawi di dalam dunia. Saudara, kehidupan surgawi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita di dunia. Memang secara fisik kita masih ada di dunia, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Kita harus tunduk pada hukum-hukum sorga. Kita harus mempunyai gaya hidup sorga. Kehidupan kita harus kehidupan surgawi.
Apa itu kehidupan surgawi? Roma 14 ayat 17 katakan, coba buka secara cepat. Roma 14 ayat 17 katakan, apa itu kehidupan surgawi? Sebab kerajaan Allah atau sebab kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa saudara? Kebenaran satu. Kedua, damai sejahtera. Ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Kehidupan surgawi ada 3 hal dalam konteks Roma 14 ayat 17, yaitu pertama kebenaran. Sebagai warga kerajaan surga, maka kita harus berpraktek dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu menjadi warga yang hidup benar. Amin. Kita bukan orang dunia lagi saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita melakukan hal-hal duniawi. Kita adalah makhluk surgawi. Dan gaya hidup surgawi adalah gaya hidup di dalam kebenaran. Benar. Amin saudara. Kita buka di dalam 3 Yohanes 1, 3 Yohanes 1, 3 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata begini, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, ayat 4, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini gaya hidup surga. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Biarkanlah orang lain melakukan hal-hal duniawi, tapi kita jangan, karena kita warga kerajaan surga. Kita dalam satu hukum yang namanya hukum sorga. Apa itu hukum sorga? Hidup benar, saudara. Amin. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Supaya kita hidup benar, maka kita harus hidup sesuai dengan firman. Amin. Mau hidup dalam kebenaran saudara? Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita mau hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar hari-hari ini, kita harus ada firman di dalam hati kita. Hidup ini harus dikuduskan dengan firman Tuhan. Amin saudara. Harus dikuduskan dengan firman Tuhan. Kita harus suka baca firman. Kita harus suka dengar firman. Kita harus suka merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbagai orang yang merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Allah itu. Di saat kita lakukan itu, maka firman Allah itu memampukan kita untuk kita hidup benar. Dunia hari-hari ini ketidakbenaran di mana-mana, saudara. Orang lain lakukan dosa itu biasa. Sudah jadi gaya hidup, saudara. Korupsi sudah jadi gaya hidup hari-hari ini. Selingkuh sudah jadi gaya hidup. Seks bebas sudah jadi gaya hidup hari-hari ini. Tetapi kita tidak boleh. Karena kita warga surga. Amin saudara. Amin anak-anak muda. Kita warga surga. Yang harus mentaati hukum-hukum sorga. Dan salah satu hukum sorga itu soal kebenaran. Apalagi setelah kebenaran, damai sejahtera. Hidup di dalam damai sejahtera. Haleluya. Filipi 4 ayat 7 katakan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Kehidupan di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Dunia hari-hari ini tidak ada damai saudara. Keluarga tidak ada damai. Tetapi kalau kita mau praktekkan kehidupan surgawi, di tengah-tengah persoalan sekalipun ada damai. Amin. Ada damai sejahtera. Haleluya. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Seperti Yesus yang tidur di buritan kapal, padahal angin datang, ombak, air masuk perahu, tapi Yesus tidur saja. Murid-muridnya katakan, guru, kita mati kita. Itulah dunia. Tapi Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Apa Yesus tidak tahu dalam bahaya?
Kenapa dia bisa tidur di tengah-tengah situasi yang membahayakan? Karena ada damai sejahtera. Amin. Itu gaya hidup surga, damai. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Terus apalagi? Gaya hidup surgawi, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita. Haleluya. Mau hidup penuh dengan sukacita? Nah, bagaimana kalau ada masalah? Bagaimana kalau ada persoalan? Saya lihat banyak anak-anak muda di sini. Bagaimana kalau pacar baru putusin? Bersukacita enggak? Haleluya. Bagaimana kalau persoalan enggak selesai-selesai? Belum selesai persoalan satu, sudah ada persoalan lain. Kalau kita pelajari tentang kitab Filipi adalah kitab yang bertemakan sukacita. Filipi 3 ayat 1. Bersukacitalah kamu. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah kamu. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah kamu. Ada begitu banyak kata sukacita di surat Filipi, ditulis oleh Paulus. Saudara tahu, Paulus menulis surat Filipi justru pada waktu dia ada di penjara. Secara daging, secara jasmani, dia punya banyak alasan untuk tidak bisa bersukacita. Dia punya banyak alasan untuk bersungut-sungut. Dia punya banyak alasan untuk marah sama Tuhan. Tetapi dia tulis surat Filipi yang bertemakan tentang sukacita justru di tengah-tengah tekanan. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Gaya hidup surgawi yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, yaitu benar. Ada damai di dalam hati, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi makna kenaikan Yesus ke sorga bermakna dia mengubah status kita menjadi warga kerajaan sorga, di mana sebagai warga sorga kita harus tunduk pada hukum-hukum sorga. Kita harus melakukan gaya hidup sorga. Kita harus mempraktekkan hal-hal sorgawi walaupun kita masih ada di dunia. Amin. Amin. Jangan sampai orang dunia lakukan ini kita pun ikut. Kita bukan warga surga berarti. Orang lain boleh lakukan dosa. Orang lain boleh mencuri. Orang lain boleh berdusta. Orang lain boleh lakukan apa saja. Kita jangan, karena kita warga surga. Bukankah kita adalah duta-duta kerajaan surga di bumi? Amin. Kita adalah duta-duta kerajaan surga di bumi. Kita harus memancarkan kita benar-benar adalah warga surga yang Tuhan masih izinkan untuk tinggal di dunia. Ada masanya, ada waktunya, Tuhan akan angkat, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan kalau kita baca, saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, aku pergi, aku naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi pada satu kali kelak Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Kalau kita sudah mempraktekkan kehidupan surga di bumi, pada waktu Tuhan izinkan kita meninggalkan dunia ini, maka kita berada pada satu tempat yang tepat, yaitu surga. Biarlah surga menjadi tujuan pengharapan Kristen yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga, yaitu dia memposisikan saya dan saudara menjadi warga surga. Amin. Makna berikut, makna kedua tentang kenaikan Yesus ke surga, kita buka dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, kalimat ini yang saudara garis bawahi, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Bapa ini yaitu kenaikan Yesus. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga, saudara,
ada makna pertama, yaitu supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bahkan di sini katakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Makna kedua dari kenaikan Yesus ke sorga, yaitu Yesus memberi jaminan kepada kita bahwa kita akan menjadi orang-orang yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahkan lebih besar. Apa pekerjaan Yesus? Siapa tahu apa pekerjaan Yesus pada waktu dia di dunia? Pekerjaan Yesus pada waktu dia di dunia apa? Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 4, Yesus katakan begini, makananku adalah apa saudara? Melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Pekerjaan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Itu pekerjaan Yesus. Dan dia berkata dalam konteks Yohanes 14, Yesus naik ke sorga, Yesus bilang supaya kamu bisa melakukan pekerjaanku bahkan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Apa pekerjaan Yesus? Melakukan kehendak Bapa di surga. Artinya makna kenaikan Yesus ke sorga bermakna apa? Bermakna kita diberi jaminan untuk bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makna kenaikan Yesus ke sorga yaitu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin saudara. Itu makna kenaikan Yesus ke sorga. Melakukan. Saya istilahkan ini dengan pelayanan. Yesus pada waktu dia datang ke bumi, temanya cuma satu, melayani. Pekerjaan Yesus itu melayani. Nah pada waktu Yesus naik ke sorga, dia mendelegasikan itu kepada gereja, kepada kita, supaya kita pun melayani. Amin. Dan Tuhan katakan, kamu dapat melakukan apa saja yang aku lakukan, bahkan lebih dari itu. Mau melayani Tuhan? Boleh angkat tangan siapa yang mau melayani Tuhan? Semua. Karena itu makna kenaikan Tuhan ke surga. Yaitu maknanya supaya kita melayani. Kita melayani. Maknailah kenaikan Yesus ke surga dengan pelayanan. Apa saja bentuk pelayanan? Apa saja? Kita melayani Tuhan. Dan saya mau katakan tidak ada pekerjaan yang paling mulia di dunia ini selain melayani Tuhan. Saudara boleh lakukan banyak hal, tetapi biarlah saudara tetap mau melayani Tuhan. Amin. Hal kedua tentang perbuatan atau pekerjaanku yaitu mujizat. Bahkan kamu bisa lakukan lebih dari itu. Artinya kekristenan adalah kehidupan mujizat setiap hari. Amin. Pada waktu Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan mujizat. Bahkan lebih dari apa yang Yesus kerjakan. Sebab itu kekristenan, orang Kristen itu harus menjadi kehidupan kesehariannya itu adalah mujizat, saudara. Hidup dalam mujizat demi mujizat. Saya percaya setiap kita yang hadir malam ini pernah alami mujizat. Dan biarlah mujizat itu terus ada dalam hidup kita. Karena makna kenaikan Yesus ke surga itu supaya kita diwarnai kehidupan kita dengan mujizat. Terakhir saudara, kita baca di ayat berikut. Tadi Yohanes 14 ayat 12, seterusnya. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Makna kenaikan Yesus ke surga, di samping kita melayani, ada jaminan dari Tuhan. Doamu akan dijawab Tuhan. Amin. Jadi makna Yesus naik ke surga yaitu supaya doa-doa kita dilakukan oleh Yesus di surga.
Amin. Supaya doa-doa kita menjadi doa-doa yang didengar oleh Bapa di surga. Sebab itu setiap kita berdoa kepada Bapa di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus. Kita percaya Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sebab itu pada waktu kita berdoa kepada Allah Bapa, Yesus ada di sebelah kanannya. Yesus yang meneguhkan doa-doa kita kepada Bapa. Jadi makna kenaikan Yesus ke sorga untuk memastikan bahwa setiap doa orang percaya adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Apa yang saudara doakan hari ini? Apa saudara? Banyak hal. Mungkin saudara berkata begini, doa-doaku sampai hari ini gak pernah berhasil. Saya mau katakan saudara, ada ayat berkata begini. Mungkin kita salah berdoa. Karena ada yang salah berdoa saudara. Doa orang-orang Kristen, doa anak-anak Tuhan, pasti dijawab Tuhan. Asal sungguh-sungguh, itu saja. Kenapa kita berdoa tidak dijawab Tuhan? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Kedua, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Karena kita salah berdoa. Kita berdoa supaya waktu Tuhan tolong, waktu Tuhan jawab doa kita, jawaban Tuhan kita akan pakai untuk memuaskan hawa nafsu. Itu dalam ayat katakan Yakobus. Jadi sebenarnya Tuhan naik ke surga, kenaikan Yesus ke surga untuk memastikan, memberi kepastian bahwa doa-doa kita dijawab oleh Yesus, oleh Tuhan, oleh Bapa di surga. Amin. Sebab itu malam ini setiap kita punya kerinduan, punya harapan ke depan. Kenaikan Yesus Kristus adalah bermakna bahwa doa yang saya panjatkan kepada Bapa di sorga, kalau doa itu bersungguh-sungguh, maka pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jawab. Apa masalah yang saudara bawa malam ini? Doa yang saudara mungkin berdoa bertahun-tahun, percaya iman Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memastikan doa yang kita panjatkan kepada Bapa diteguhkan oleh Yesus. Sebab itu Yesus di sorga itu dia berlaku sebagai apa? Sebagai parakletos. Yesus adalah parakletos di surga dan Roh Kudus adalah parakletos di bumi. Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia mengirim Roh penolong, itu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita di bumi ini dalam semua pergumulan. Roh Kuduslah yang memohon, yang membantu kita dalam semua pergumulan kita di bumi. Yesuslah yang membantu kita dalam semua pergumulan kita di sorga. Amin. Biarlah di hari ini, di hari raya peringatan kenaikan Tuhan Yesus, memastikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berdoa dan doa kita dijawab oleh Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita, memberkati setiap yang hadir pada malam hari ini. Haleluya. Kita menyanyi pujian tadi, ku ingin menikmati. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya.
indah kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Dan sungguh amat indah kami boleh menikmati firman-Mu yang memberi kami kekuatan baru, yang akan terus menuntun hidup kami. Kami butuh Roh Kudus memampukan kami untuk terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami bersyukur, kami ini adalah warga kerajaan sorga. Kami pemilik sorga karena firman-Mu ya dan amin. Tuntun kami dan pimpin kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kesukaan dalam setiap keberadaan hidup kami. Diberkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pengurapan, pemakaian dari Tuhan, dari Roh Kudus akan terus menjadi bagian hamba-Mu. Dan kami percaya kami semua yang sudah mendengar, menikmati firman-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, mari saya undang kolektan untuk bisa ada di depan. Dan sambil kolektan maju ke depan, saya umumkan mulai besok. Jadi mulai besok ada doa 10 malam. Jadi mulai besok Sabtu, kemudian kalau hari Minggu kita langsung sekalian sama ibadah, karena ibadah ada berjalan seperti biasa, baik setengah 6 pagi, jam 9 pagi, setengah 5 sore dan jam 6 sore. Kemudian akan dimulai lagi, lanjut lagi Senin sampai dengan ya 1 minggu sampai bulan yang akan datang ya, hari Pantekosta atau hari ke-50 itu. Jadi mulai besok ada doa di sini jam 7 malam ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan memberkati. Dan atas nama Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPT Pare menyampaikan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Pendeta Doni Wenas. Ya, beliau adalah Ketua Majelis Wilayah Sidoarjo, juga bersama dengan Pak siapa tadi? Jeffrey Rumengan ya, yang sudah doa kita bersama-sama. Dan ada datang rombongan Pak ya? Ya, ada datang rombongan. Terima kasih sudah beribadah di GPT Pare. Dan Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih buat kehadiran semua jemaat, juga pada tim pelayan altar. Thank you, God bless. Kita ketemu untuk pelayanan selanjutnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Kembali Bapak Pendeta Doni Wenas akan doa berkat bagi kita. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan kau mulia, dalam kekekalan kau mulia. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah yang diberkati pada malam ini. Kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah, dalam setiap puji-pujian, pelayanan, firman Allah yang sudah kami dengar, biar Engkau adalah Allah yang meneguhkan itu semua di dalam kehidupan kami lewat kuasa Roh Kudus. Tanamkan firman Allah yang kami sudah dengar. Biarlah benih-benih firman Allah bagaikan benih-benih yang tertabur di tanah-tanah hati kami yang baik, sehingga benih-benih itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di sepanjang hari ini dalam pelayanan ibadah.
Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang sudah beribadah, menyiapkan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berkat-berkat Allah yang luar biasa menjadi bagian kami semua. Berkat dari ibadah itu sendiri. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, penyakit kami dilalukan oleh Tuhan. Itulah janji berkat lewat kuasa firman-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Om Denny yang masih dalam proses pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan tetap jamah terus Om Denny dan Tante, biar semakin hari semakin pulih dalam kesehatan. Semakin hari Engkau memakai terus hamba-Mu sebagai gembala jemaat di tempat ini, semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Keluarga hamba-Mu seisi pastori dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tibalah saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Entar kami dalam perjalanan tibakan dengan selamat sejahtera. Dan pada akhirnya kami akan menadahkan tangan kami untuk kami terima berkat dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah kiranya berkat, rahmat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa. Diberkatilah rumah tanggamu, pribadimu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, seisi rumahmu. Diberkatilah kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, pekerjaan, usahamu, bisnismu, studimu, studi anak-anakmu. Diberkatilah engkau di kota di ladang. Diberkatilah segala rencana-rencanamu ke depan. Engkau tetap naik dan bukan turun. Engkau alami kemenangan dan bukan kekalahan. Apapun yang engkau kerjakan berhasil dan beruntung. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, penghentaran, penghiburan, kekuatan, persekutuan dari Allah Roh Kudus jadi bagian mulai malam ini, besok seterusnya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kami bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai, dan kami mewarisi kerjaan sorga tinggal kekal untuk selama-lamanya di dalam berkat nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.